Selamat malam semuanya. Agenda hari ini saya mau tadi barusan saya menonton video Bapak Luhut Panjaitan. Dan Bapak Luhut bilang kalau orang Batak itu keras seperti fighter dan petarung, dan saya setuju banget. Memang betul itu. Tetapi dan saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena orang Batak itu, kita kalau berargumen dengan mereka itu, mereka tidak pernah kalah dan mereka tidak mau kalah. Makanya kenapa banyak orang Batak yang sukses jadi pengacara ya, dalam bidang pengacara. Dan itu betul. Tetapi mereka juga baik hati. Ya tentu semua orang dimanapun sukunya, perbedaannya, mau dimanapun pasti ada yang baik hati. Tapi ini yang saya alami ya, yang saya ceritakan ini ya, yang saya alami sendiri. Ceritanya tuh tahun 2003. 2003 tuh saya punya teman, namanya, saya nggak tahu nama aslinya siapa, tapi yang saya tahu tuh dia marga Simanjuntak. Jadi saya cuma manggil dia si Manju, manggil dia Manju gitu, manggil marganya aja. Ceritanya seperti ini. Waktu itu kami berdua, kami adalah profesi kami masih muda itu cari tamu ya, jadi guide lah di Kuta Square, suka nyari tamu. Jadi nyari tamunya tuh campur aduk lah, pokoknya bisa macam-macam pekerjaan kami, ambil semuanya, yang penting nyari tamu aja. Tamu tuh kemauannya apa, kita ngajak tamu kemana, dan dia kemauannya apa. Karena zaman itu, waktu tahun 2003 itu, kenapa banyak yang jadi guide, karena belum ada Android. Jadi tamu kesini tuh dia harus butuh pemandu wisata. Jadi guide kami. Lalu satu saat kami bertemu 3 orang tamu dari Turki. Mereka itu tujuannya mau kabur ke Australia secara ilegal. Saya tidak tahu kenapa mereka harus ke sana secara ilegal. Dan mereka awalnya mereka sudah mencoba kabur dari Sulawesi tapi tidak lolos. Dan bertemulah sama saya dan si Manju. Kami ngobrol, lalu kami ngajak ke Kupang. Dan saya sendiri adalah orang Kupang ya. Nah, setelah sampai di Kupang, saya menginapkan tamu di salah satu hotel yang dekat rumah saya. Saya tidak mau menyebut nama hotelnya. Nah, kami nyampainya tuh sekitar jam 2 sore, sampai Kupang. Sampai jam 2 sore, saya ajak si Manju ke rumah saya. Kami main-main, dan kakak saya, ada kakak masih saudara, dia tanya, kenapa kok tumben kamu kesini bawa teman? Saya cuma bilang kami bawa tamu, mau jalan-jalan, besok mau ke Nemralaha. Rencananya tuh mau kaburnya lewat Rote. Rote itu tanah kelahiran saya. Gitu. Nah, jadi sekitar sore, jam 4 ya, jam 6 atau setengah 6 lah, saya ngajak si Manju ke hotel untuk bertemu dengan tamu. Ternyata dari pihak hotel, dia sudah melapor intelijen di Kupang, dan tamunya ini ditahan paspornya, visanya ditahan, paspornya semua ditahan. Nah, akhirnya jadi runyem. Jadi malam itu saya berusaha besoknya, besoknya saya berusaha untuk nyari kapal, karena perjanjian sama tamu, ketika dia naik di atas kapal,
kapalnya mesinnya bunyi, dia baru bayar. Waktu itu perjanjiannya dia bayar 150 juta. Zaman itu 150 juta tuh ibarat seperti 1 M lebih tuh. Banyak banget uang itu. Dan dalam hati saya, kalau saya dapat uang segitu, saya tidak mau merantau lagi. Saya akan berusaha dengan uang itu. Tetapi semuanya gagal karena saya suruh teman saya cari kapal, ternyata yang dia cari itu adalah kapal yang sudah rusak mesinnya. Memang nasib sial. Akhirnya saya sama si Manju pulang tangan hampa. Nah, saya sama si Manju ini tidak punya uang sama sekali. Karena waktu kami dari Bali ke Kupang itu dibayarin tamu. Zaman itu kami cari susah, uang memang susah. Nggak tahu sendiri anak muda kan, kemana aja oke. Uang nggak ada di saku pun oke aja. Jadi nggak mikir. Saya sama si Manju ternyata nggak punya uang. Kenapa saya bilang orang Batak itu baik dan persatuannya kuat? Yang jadi herannya, entah dari mana si Manju tahu kalau ada orang Batak di Kupang. Dan orang Batak ini yang tinggal di Kupang ini tinggalnya di Perumnas. Lalu saya sama Manju ke sana. Manju dia curhat lah sama bapak ini. Bapak orang Batak, saya nggak tahu namanya, saya udah lupa. Entah namanya siapa. Curhat. Lalu si Manju dikasih uang tiket. Uang tiket untuk balik ke Bali. Nah, saya kan gengsi dong, masa saya orang Kupang minta sama orang Batak. Jadi saya diam aja. Saya diam, si Manju tanya, nah kapalnya ini lagi 2 hari kapal Dobon Solo ya masuk Kupang ke Bali, Surabaya dan Jakarta. Jadi ketika kapalnya datang, saya sebenarnya tujuan saya itu mau pulang. Tetapi saya nggak kasih tahu si Manju bahwa saya akan pulang. Karena memang saya nggak punya uang. Saya malu, takutnya bikin beban kasih Manju. Mau pulang tapi nggak punya uang. Nah, akhirnya saya ngantar Manju ke atas kapal. Saya sudah tahu Manju duduk di mana. Saya bersembunyilah saya di atas kapal. Setelah kapalnya lepas kandas, waktu mau pemeriksaan tiket, saya sembunyi di sekuci kapal. Dan saya ditangkaplah sama petugas. Saya ditangkap sama petugas. Lalu pikirnya saya nih, kalau saya biasanya ketangkap nggak punya tiket gitu, kalau nggak masuk penjara di atas kapal, hukumannya itu ya menyapu, angkat piring-piring, cuci piring apa segala macam sampai tempat tujuan kamu. Tapi karena saya malu, terpaksa saya bertemulah sama si Manju. Si Manju kaget. Si Manju ini kaget nih. Loh, kamu bilang kamu nggak pulang? Manju marahnya. Kamu bilang kamu nggak pulang? Kalau tahu gitu kan saya minta uang tiket ya sama bapaknya. Saya bilang, saya juga malu lah. Masa saya orang Kupang asli yang punya saudara di Kupang, saya harus minta sama orang Batak untuk nolongin saya balik ke Bali gitu. Jadi itu ceritanya. Lalu si Manju, saya minta Manju uang 20.000 untuk bayar petugas, dan saya lolos sampai Bali. Jadi saya sama si Manju tuh bersahabat baik. Dia banyak menolong saya. Namun setelah beberapa tahun kemudian saya berpisah sama Manju. Saya tidak lagi bertemu dengan dia. Dan pada saat saya akhirnya saya kembali ke Kupang untuk beberapa tahun. Ketika saya kembali, si Manju sudah saya tidak ketemu lagi karena beritanya dia sudah meninggal ketabrak karena kecelakaan maksudnya. Nah, di sini poinnya bahwa
orang Batak itu memang keras wataknya, pintar berargumentasi, keras semuanya, tetapi mereka orang baik dan dia orang baik. Orang Batak adalah orang baik. Seperti contohnya saat ini adalah saudara Bapak Hotman Paris, pengacara kondang ya, pengacara kondang yang saat ini dia sudah banyak menolong orang, dan itu bukan dia semata-mata mau viral, dia bukan semata-mata mau terkenal, karena Bapak Hotman Paris dia sudah terkenal, tapi dia memang murni mau menolong orang yang membutuhkan jalur hukum ya, maksudnya membutuhkan pertolongan dalam hal tentang masalah hukum itu. Jadi dia memang murni menolong orang, dan dia contohnya dia sudah banyak menolong orang, dan itulah otak orang Batak. Dan bukan orang Batak juga, orang Batak itu plus ada mirip-miripnya dengan orang Kupang. Orang Kupang juga baik-baik semuanya, cuman bedanya orang Kupang tidak pintar berargumentasi. Kadang-kadang saya sendiri orang Kupang, saya merasa bahwa kadang-kadang kami orang Kupang itu berargumentasi kosong. Tapi kalau orang Batak dia berargumentasi, dia pintar, dia ada isinya. Itu perbedaannya di sana. Ini bukan saya menghina orang Kupang ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Tapi itu tidak semua. Karena apa? Semenjak sebelum saya jadi guide, bertemu dengan si Manjo ini, saya juga pertama sudah ditolong sama orang Sumba, namanya Jonathan. Dia orangnya sangat baik sekali. Kenapa saya bilang dia baik? Karena saya bertemu sama dia tuh secara kebetulan saja, dan dia mengajak saya untuk tinggal bersama dia. Saat itu saya masih nganggur, tak punya pekerjaan, karena saya baru datang di Bali sekitar 1 mingguan atau 1 bulan, satu bulanan saya nganggur, belum tahu keadaan Bali bagaimana, kemana harus arah melangkah hidup saya tidak tahu. Bertemulah sama Jonathan, waktu itu dia bekerja dan saya belum bekerja. Dia mengajak saya tinggal bersama dia, numpang hidup di dia lah. Tiap hari dia memberi saya makan minum, apa punya semuanya tercukupi lah gitu. Saya tidak kelaparan. Jadi itu tidak ada bedanya orang Batak sama Kupang, hampir mirip. Cuman kalau perbedaannya adalah orang Batak dia kalau berargumentasi itu ada isinya gitu. Orang Kupang pintar juga berargumentasi, tapi kebanyakan bohong. Bukan bohong ya, tapi kebanyakan kosongnya gitu. Karena pengalaman saya saya nih dulu pemabuk berat, dan semua orang pasti sudah merasakan mabuk. Tetapi orang Kupang itu bukan seluruhnya ya, ada oknum orang Kupang yang kelompok itu mereka suka minum mabuk, dan kalau sudah mabuk ceritanya tuh cuman berantem. Nah itu yang saya tidak suka. Bolehlah kita mabuk, tapi jangan cerita berantem. Nah kalau sudah cerita berantem, tiba-tiba yang satunya ini merasa iri, tidak terima, ya mereka saling berantem jadinya. Itulah orang Kupang. Makanya Kupang bilang kalau sudah mabuk sudah enak. Tapi kalau orang Batak, walaupun dia mabuk, ya dia nyanyi, dia cerita, pintar dia berargumentasi. Karena memang saya selama berteman sama orang Batak, kalau berdebat tidak pernah menang. Mereka selalu menang, saya selalu kalah. Dan mereka tuh pintar berpolitik. Gitu. Pokoknya pintar sekali ngomong, tapi mereka adalah orang baik. Oke, itu jadi apa yang dikatakan Bapak Luhut Panjaitan itu benar, bahwa memang orang Batak orang yang fighter, striker, pintar berusaha.
Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf sebelumnya. Tapi itu adalah pengalaman hidup saya yang saya ceritakan. Bukan saya menuduh siapa, bukan saya menjelekkan siapa, tapi pengalaman saya yang saya lihat. Sekian dan terima kasih.